Beredarnya grup di media sosial yang diduga berisi konten penyimpangan seksual terus jadi sorotan. Tak hanya pemblokiran terhadap sejumlah akun grup yang menyimpang, pencegahan diperlukan agar fenomena itu tidak kembali muncul dan menimbulkan masalah di masyarakat. Fenomena grup media sosial Facebook berisi konten mesum yang dikategorikan sebagai penyimpangan seksual atau fantasi sedara juga mengusik pengamat sosial Universitas Indonesia Rizalwan Handi Lubis. Lebih jauh, Rizalwan juga menjelaskan grup Facebook fantasi sedara ini kini telah beranggotakan 30.000 lebih pengguna atau akun dan dipastikan akan terus bertambah seiring penyebaran di media sosial yang masif. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang penyimpangan seksual. Pengertian penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penyimpangan berarti perilaku seksual yang menyimpang dari hubungan seksual yang wajar, yaitu antara pria dan wanita yang terikat dalam pernikahan. Penyimpangan seksual bukan hanya soal orientasi, tapi lebih pada tindakan yang menyalahi norma, misalnya mencari keputusan seksual dengan cara yang merugikan diri sendiri. Contoh, yang pertama, seseorang yang merasa tertarik secara seksual kepada anak-anak atau pedofilia. Yang kedua, melihat orang lain tanpa izin saat mereka sedang tidak mengenai pakaian. B. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Yang pertama ada homoseksual, yaitu ketertarikan seksual kepada sesama jenis. Contohnya, pria menyukai pria atau bisa disebut gay, atau wanita menyukai wanita atau yang disebut dengan lesbian. Yang kedua ada pedofilia, yaitu ketertarikan seksual kepada anak-anak yang belum matang secara seksual. Contohnya, orang dewasa yang suka melihat atau menyentuh anak-anak secara seksual. Yang ketiga ada ekshibisionisme, yaitu keinginan memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan. Contohnya, orang yang tiba-tiba membuka pakaian di depan umum untuk mencari kepuasan. Yang keempat ada voyeurisme, yaitu menikmati melihat orang lain tanpa izin saat mereka dalam keadaan tidak berpakaian atau sedang melakukan hubungan. Contohnya, mengintip di kamar mandi atau ganti baju. Yang kelima, sadomasochisme, yaitu mencari kesenangan seksual yang melalui rasa sakit, baik menyakiti orang lain, bisa disebut sadis, atau disakiti, yang disebut masokis. Contohnya, seseorang yang hanya merasa puas secara seksual jika dipukul atau dipermalukan. Yang keenam, ada transvestisme, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dengan menggunakan pakaian lawan jenis. Contohnya, pria mengenakan pakaian wanita untuk tujuan seksual. Yang ketujuh ada bestialitas atau zoofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap hewan. Contoh, orang yang mencoba melakukan hubungan seksual dengan hewan. C. Faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual. Yang pertama ada faktor keluarga, yaitu keluarga yang broken home, kurang perhatian, atau pola asuh yang salah dapat membuat anak mencari pelampiasan secara tidak sehat. Contoh, anak kurang kasih sayang, jadi mencari pelampiasannya dengan hal-hal yang menyimpang. Yang kedua ada faktor lingkungan atau pergaulan. Teman yang memberi pengaruh negatif bisa menyerumuskan seseorang ke perilaku menyimpang. Contoh, berteman dengan kelompok yang menyukai konten porno. 3. Pengaruh media. Akses mudah terhadap konten seksual di internet bisa mendorong perilaku menyimpang. Contohnya, anak yang sering menonton video porno jadi penasaran dan meniru. 4. Pendidikan seks yang minim. Kurangnya pengetahuan tentang seksualitas yang benar membuat anak dan remaja salah dalam memahami dan mengekspresikan seksualitas. Contohnya, tidak tahu batasan antara kasih sayang dan nafsu.
D. Akibat penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dapat berdampak buruk baik secara pribadi maupun sosial. 1. Kerusakan moral dan mental. Pelaku dan korban bisa mengalami tekanan psikologis, rasa malu atau bahkan depresi. Yang kedua, masalah hukum. Banyak tindakan penyimpangan seksual yang melanggar hukum dan bisa berakhir di penjara. Yang ketiga, kehancuran masa depan. Pelajar atau mahasiswa yang terlibat penyimpangan seksual bisa dikeluarkan dari sekolah atau kampus dan dijauhi oleh masyarakat. Usaha penanggulangan penyimpangan seksual. Yang pertama ada pendidikan seks sejak dini, memberikan pemahaman tentang tubuh, batasan, dan hubungan sehat sesuai usia. Yang kedua, pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua harus lebih terbuka dan terlibat dalam kehidupan anak. Yang ketiga, menyaring informasi dari media. Gunakan fitur parental control atau batasi akses anak ke konten dewasa. Yang keempat, lingkungan yang sehat. Bergaul dengan teman yang positif dan mendukung perkembangan pribadi yang baik. Yang kelima, konseling dan terapi psikologis. Jika seseorang menunjukkan gejala penyimpangan, penting untuk diarahkan ke psikologi atau konselor profesional. Dan yang keenam, ada penegakan hukum. Pelaku yang melakukan tindakan penyimpangan seksual harus diproses hukum untuk memberi efek jera. F. Analisis layanan BK untuk penanggulangan penyimpangan seksual. 1. Layanan bimbingan pribadi, membantu siswa mengenali diri, mengendalikan emosi, dan memahami seksualitas secara sehat. Yang kedua, layanan bimbingan sosial, membina hubungan sosial yang sehat dan menghindari pergaulan bebas yang berisiko. 3. Layanan konseling individu, yang memberi ruang bagi siswa yang mengalami masalah seksual untuk berbicara dan mencari solusi. Yang keempat, layanan informasi, memberikan penyuluhan atau seminar tentang bahaya penyimpangan seksual dan cara pencegahannya. Yang kelima, kerjasama dengan orang tua dan pihak luar, psikologi, lembaga sosial. Jika ada kasus berat, guru BK dapat melibatkan orang tua atau merujuk ke profesional. Why you think about nude? Cause you feel so rude. Think outside the box, then you like it. Hello